Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurundaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih sudah mampir, Gurundaku. Ya, ya sama-sama Bang semuanya. Gimana teman-teman? Bang Faizin, Bang Zuma. Oh iya, saya juga perlu mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak izin Gurundaku. Iya. Masya Allah. Iya, sama-sama minal aidin wal faizin. Biasa Bang Zuma bahwa Siap. syubhat terkait dengan milah Ibrahim, bahwasanya kita selalu dituntut secara tekstual dalam Al-Quran itu ada sunat gitu ya. Iya. Nah, ini yang menjadi selalu menjadi syubhat daripada saudara Kristen gitu. Nah, kebetulan sang hukum ini mungkin belum banyak memahami ya apa itu milah Ibrahim yang ada di dalam Al-Qur'an. Gitu. Iya. Baik. Tafadhol. Baik. Harusnya kalau saya jadi orang Kristen, pasti saya cemburu dengan umat Islam ini. Kenapa saya cemburu? Karena umat Islam ini yang menjadi pelanjut tongkat estafet pengajaran para nabi. Sedangkan agama saya Kristen kok jauh melenceng ke barat. Sedangkan ajaran Timur Tengah itu mengajarkan tentang potong kulub. Umat Islam kalau dituduh di dalam Al-Quran itu tidak ada perintah sunat, tapi faktanya mereka bersunat. Apa ada yang dilanggar? Nggak ada. Hebat umat Islam itu. Tidak ada perintah sunat di dalam Al-Quran, tetapi mereka mencintai kemudian ajaran para nabi. Dan Kristen bahlul yang mana yang mau menolak bahwa Nabi Ibrahim dan keturunannya itu bersunat? Nggak ada. Jadi ketika ada orang Kristen bertanya tentang data-data sunat di dalam Al-Quran, mereka itu sebenarnya diselimuti rasa iri dengki dan cemburu terhadap kebenaran Islam. Mari saya hantarkan untuk memahami Islam. Al-Quranul Karim di dalam surah Al-Baqarah ayat 124, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan sesuai dengan Kejadian 22 nomor 1. Wa isi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji, dicoba Tuhannya dengan beberapa perintah. Lalu kemudian dia melaksanakan perintah-perintah itu dengan sempurna. Allah berkata kepada beliau, Qala inni ja'iluka linnasi imama. Sesungguhnya aku Allah menjadikan engkau Ibrahim sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Lalu Nabi Ibrahim berkata, Qala wa min zurriyati. Dan juga dari anak cucuku. Apakah boleh? Kata Nabi Ibrahim kepada Allah, apakah boleh keturunanku juga menjadi pemimpin? Apa kata Allah? La yanalu ahdiz zalimin. Benar, tetapi tidak berlaku kepada keturunanmu yang zalim akan janjiku ini. Nah, sekarang permasalahannya adalah Islam Kristen, ada nggak perintah di antara perintah Tuhan pencipta langit dan bumi kepada Nabi Ibrahim? Kalau dalam kaidah Yudaism, Abraham perintah untuk bersunat ada. Tak ada yang bisa mencegah itu. Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan Nabi Ibrahim bersunat pada usia 80 tahun. Sunat dia. Lantas Rasulullah diperintah untuk mengikuti milah, ajaran. Ajaran yang datang kepada Nabi Ibrahim adalah perintah. Salah satunya sunat. Salah duanya adalah tauhid satu Tuhan. Salah tiganya adalah kurban hewan. Umat Islam mengikuti itu semua. Cerminan bahwa umat Islam ini memiliki sanad ilmu keislaman berasal dari salah satunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sujud, Nabi Ibrahim bertauhid, Nabi Ibrahim sunat, Nabi Ibrahim berkurban hewan. Islam melanjutkan, Kristen jauh, Kristen itu jauh, malah sampai ke penghujung menyembah kepada makhluk yang mati terkutuk, malah dia Kristen itu.
Entah dari mana dia mendapatkan contoh Kristen ini. Sedangkan dalam pengajaran para nabi, termasuk baginda Rasulullah, yang dikutuk itu fa innaka rajim, itu adalah iblis. Di mana-mana yang terkutuk itu iblis. Di Bible yang terkutuk itu iblis. Tapi Kristen malah menyembah yang terkutuk. Semalam saya sudah menjelaskan kepada 8 saudara kita Kristen, dan mereka semua mengakui bahwa Kristen selama 2000 tahun memang menyembah makhluk terkutuk. Menyembah makhluk terkutuk yang digantung di salib. Ini jarang Kristen yang mau sadar. Kenapa? Karena mereka lebih dicekoki kepada kecintaan kepada dunia. Pembebasan diri mereka dari hukum-hukum Tuhan. Hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa pun dihinanya, direndahkannya, dianggap sampah. Sedangkan mereka tidak menyadari sepenuhnya kalau selama ini mereka dicekoki oleh konsep doktrin dogma untuk menyembah kepada makhluk terkutuk. Kalau dalam pandangan Islam, Nabi Ibrahim sunat, semua nabi sunat, Yesus sunat, nabi-nabi sunat, umatnya Nabi Muhammad sunat. Orang Kristen diceritakan dalam Al-Quran, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yuksirun. Orang Kristen menurut Al-Quran adalah penolong-penolong iblis, agar iblis itu lebih leluasa lagi melenggang untuk mendurhakai pencipta langit dan bumi. Iblis menginginkan manusia itu durhaka kepada pencipta. Siapa pembantu-pembantunya? Kristen. Ini Al-Quran yang menarasikan itu. Karena Al-Quran datang belakangan mengurai konsep iman orang-orang terdahulu, kepercayaan orang-orang terdahulu. Dan Al-Quran mengatakan Kristen adalah saudara-saudara iblis di dalam membantu iblis untuk durhaka kepada Tuhan. Nah, hari ini salah satu trik yang digunakan oleh saudara-saudara kita Kristen di Indonesia ini menggugat adanya sunat di Islam. Ini pekerjaan sia-sia. Kenapa pekerjaan sia-sia? Kalau umat Islam itu bersunat, tak ada satupun perintah di dalam perjanjian lama yang dilanggar. Justru yang melanggar adalah Kristen. Kejadian 17 nomor 14. Barang siapa yang tidak menyunat nonotnya, bunuhlah, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Ini ya, ingin saya sampaikan kepada saudara. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan umat Islam itu dalam Al-Qur'annya tidak ada perintah sunat, oke. Tidak ada perintah sunat, tapi kami sunat. Alhamdulillah. Lah di Bible ada perintah sunat, tapi ente tidak bersunat. Celaka. Celaka itu. Yesus berkata, Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada sunat dihilangkan. Matius 5 nomor 19, barang siapa yang tidak bersunat dan mengajarkan kepada orang lain untuk tidak bersunat, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit alias neraka. Nah ini, jadi justru menderita orang-orang Kristen ini, menderita kali. Nah saya ditanya semalam, Bang Suma, kenapa orang-orang ini kok kayak tersiksa sekali dia di dunia? Saya jawab, karena Allah telah mengutuki mereka. Di mana? Al-Quran menerangkan itu. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Aku Allah pencipta langit dan bumi menghukum setiap manusia yang berkata bahwa Nabi Isa alaihi salam itu mati digantung demi dosa-dosa manusia. Ini Al-Quran yang menarasikan. Jadi kalau mereka hari ini tak sanggup menelaah cahaya kebenaran Islam, itu karena mereka dihukum. Mereka kena hukum karena percaya, bahkan jauh lebih dahsyat daripada orang Yahudi, orang-orang Kristen ini. Kalau orang Yahudi membunuh Yesus karena mereka cemburu, iri, dengki, karena faktor ekonomi dan politik. Kristen beda lagi. Lebih parah, 2 kali lebih jahat daripada orang Yahudi. Apa di Kristen itu? Mereka mengatakan Tuhan inkarnasi jadi manusia, dibunuh oleh manusia dalam keadaan terkutuk untuk dosa-dosa kemaksiatan yang mereka lakukan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Makanya umat Islam dalam hal ini ya datang sebagai penolong kepada saudara-saudara kita Kristen yang masih mau kemudian diwaraskan, disehatkan dari ajaran yang aneh, menyembah kepada makhluk yang digantung dengan jalan terkutuk di atas salib. Demikian, silakan yang lain.
Boleh saya Silakan. tanggapi Yang dari hukum, silakan. Ya, silakan, Kang. kalau diizinkan lamanya saudara Juma itu bisa juga saya pakai. Boleh, yang penting ada poin. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi terima kasih saudara Juma, Anda sudah mengakui bahwa perintah sunat itu tidak ada tertulis. Tapi ini yang harus Anda pahami ya. Tadi mengatakan Anda bersunat itu berdasarkan mila Ibrahim, kan begitu. Nah, ternyata mila Ibrahim itu Anda ambil berdasarkan Bible, itu nggak boleh. Seharusnya berdasarkan data Anda. Nah, tadi Anda mengatakan kami orang Kristen tidak bersunat. Nah, itu juga nggak benar karena ada orang Kristen yang bersunat. Masalahnya bukan di situ, saudaraku. Perjanjian sunat itu dilakukan kepada Abraham dan keturunannya. Ada tujuannya. Sehingga kami tidak menjadi harus bersunat sebagaimana yang Anda katakan tadi. Jadi itu dikhususkan untuk bangsa Israel. Tujuannya apa? Pembebasan mereka dari perbudakan. Menunjukkan adanya perbedaan antara bangsa atau orang Israel atau orang Yahudi yang pada saat itu belum menjadi suatu bangsa yang namanya Yahudi atau Israel. Mereka Tuhan memberikan perjanjian kepada Abraham supaya disunat untuk membedakan. Itu maksudnya, saudaraku. Jadi ya, kalau Anda memberikan pemahaman seperti itu, ya saya hormati. Tapi jangan paksakan pemikiran Anda itu menjadi pemikiran kami. Begitu, saudaraku. Itu alasannya kami tidak bersunat. Tidak harus, bisa bersunat, bisa tidak. Begitu, saudaraku. Ya, silakan. Iya, baik. Dari sinilah gambarannya. Orang dihukum itu nggak akan pernah sampai akalnya kepada kebenaran. Tadi saya sudah membacakan Al-Quranul Karim, surah Al-Baqarah ayat 124. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa perintah, kalimah, ketetapan, hukum. Memperbodoh diri memang. Orang zalim itu memang gitu. Memperbodoh diri. Pura-pura bego. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Orang zalim itu lebih mengedepankan keegoan, kezaliman daripada kebenaran. Nabi Ibrahim dikatakan dalam Al-Quran menerima beberapa hukum. Nabi Muhammad diutus menerima wahyu, ilham kepada beliau, sehingga beliau mengurai keadaan yang kemudian Tuhan wahyukan kepada beliau terkait dengan Nabi Ibrahim salah satunya. Apa kata Allah? Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Nabi Muhammad diutus untuk menjelaskan Al-Quran. Nabi Muhammad menjelaskan salah satu hukum yang diterima Nabi Ibrahim adalah sunnat. Lalu kemudian Nabi Muhammad adalah pemimpin umat. Sebagai pemimpin umat kemudian dia menginstruksikan kepada pengikutnya, sunnatlah, karena sunnat itu adalah bagian daripada fitrah, kesucian. Kaidah Islam jelas. Perintah Allah kemudian mengikuti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dijelaskan oleh Nabi Muhammad bersunnat. Lalu Nabi Muhammad mengajarkan umatnya bersunnat. Apa yang salah? Yang timpang adalah penumpang gelap. Sudahnya ngambil kitabnya Yahudi, ngaku-ngaku pengikut orang Yahudi, mengaku-ngaku ajarannya dari Yahudi, tapi semua ajaran Yahudi dibencinya, dikutukinya, dilaknatinya. Contoh, ketika mengaku tak ada perintah untuk tidak bersunat atau bersunat, orang ini nggak ngerti hukum.
Tidak ngerti hukum orang ini. Dalil di dalam kitab saudara Galatia 2, Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang menyunatkan nonotnya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Kalau ngerti hukum, orang yang paham asas-asas, maka dia ngerti asas yang muncul di dalam Bible adalah perintah untuk jangan bersunat. Kapan ente bersunat? Maka Yesus Kristus tidak berguna. Kalau Yesus tidak berguna bagi ente, lalu buat apa Anda percaya kepada makhluk yang mati terkutuk di atas salib? Ini paradoks yang berat dengan ungkapan bahwa di Kristen boleh sunat, boleh tidak. Gimana ceritanya orang yang ngerti hukum, namanya adalah bang sang hukum tapi nggak ngerti hukum. Hukumnya dalam Kristen berdasarkan perintah Nabi Paulus kepada orang Kristen, barang siapa yang bersunat, Yesus tak berguna bagi dirinya. Itu perintah. Sedangkan kekristenan itu ditopang oleh kepercayaan Yesus Tuhan. Kalau Yesus Tuhan tidak berguna bagi kekristenan, ya tutup aja tuh Kristen. Nggak usah ada Kristen. Tidak boleh bersunat di Kristen itu. Bukan haram lagi, entah apa namanya itu. Barang siapa yang menyunatkan nonotnya, maka Yesus Kristus tidak berguna. Kalau Yesus tidak berguna lah, untuk apa jadi Kristen? Jadi Kristen itu dilarang bersunat. Dilarang, nggak boleh bersunat. Kapan bersunat? Maka neraka, menurut Paulus. Karena tidak ada gunanya Yesus bagi Kristen yang bersunat. Nah, disinilah kemudian yang harus dipahami oleh saudara-saudara yang berakal. Apa yang harus disadari? Di dalam Kejadian 12 nomor 3, apa kata Tuhan kepada Nabi Ibrahim? Aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Orang-orang yang bersunat sudah otomatis memberkati Abraham. Orang-orang yang tidak bersunat sudah otomatis mengutuk Abraham. Itu udah pasti tuh. Itu udah pasti. Nah, kalau Anda mengatakan, oh kami tidak bersunat karena noise, karena kami bukan pengikut dari Bani Israel, ya sudah, selesai. Katakan bahwa Kristen itu tidak berasal dari Timur Tengah, tapi Kristen itu berasal dari Vatikan Roma Yunani. Nah, selesai. Sehingga kitabnya orang Yahudi hanya aksesoris agar melancarkan aksi pemurtadan kristenisasi ke seluruh penjuru bumi. Itu aja. Ini noise-nya di mana ini, Bang? Kalau bisa ditutup dulu. Jadi saudara, kalau Anda berbicara mengenai sunat, siapa yang membenci ajaran Nabi Abraham, itu hanya orang yang memperbodoh dirinya. Yesus pun mengatakan itu sesuai dengan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30, bahwa orang yang tidak bersunat adalah orang yang akan menempati tempat terhina di kerajaan langit, artinya neraka. Matius 5 nomor 19. Dan entah Kristen ini mau kemana pada hari penghakiman. Setelah penghakiman entah mau kemana Kristen ini. Pola keagamaannya itu entah kemana perginya. Kenapa saya bertanya seperti itu? Di dalam Yesaya 52 nomor 1, tidak boleh orang Kristen masuk ke dalam Yerusalem. Yerusalem tidak boleh diinjak oleh Kristen. Yesaya 52 nomor 1. Yehezkiel 44 nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9. Haram hukumnya orang Kristen masuk ke dalam Mikdas, Baitullah atau sinagoge atau Bait Allah. Tidak boleh. Lalu Kristen ini mau kemana? Orang tamek, orang najis kayak saudara kita Kristen ini mau kemana kira-kira? Ke Yerusalem dilarang, masuk ke Bait Suci dilarang. Jadi ketika ada sang gembala datang untuk mengumpulkan kawanan domba, Kristen mau dikumpulkan di mana? Yerusalem hanya kalangan domba. Sedangkan Kristen ini bukan domba. Mereka bukan pengikut Yesus. Mereka pengikut Kristus yang mati terkutuk di atas salib.
Nah, seperti itu saudara. Jadi saya rasa sunat ini tidak usah dipanjang lebarkan materinya, karena biar bagaimanapun umat Islam itu bersunat mengikuti milah Abraham. Sunat itu adalah ajaran Abraham, dan kami umat Islam adalah pengikut itu. Kami bersunat. Sedangkan Kristen entah ikut siapa tidak bersunat. Silakan. Terima kasih. Oke, mohon izin dulu Jadi Bang begini. Burunda ya. Mohon izin dulu Bang Siap. Sang Hukum, mohon izin dulu Burunda. Buat sobat-sobat Ikhwan Fillah yang ada di bawah, bantu tab Sahabat Bahar Syukran. tab-tabnya. Dan juga bantu follow-follow ya. Narasumber yang ada di atas ini. Dan untuk teman muslim ditahan dulu ya permintaannya, biar buat satu slot lagi untuk teman yang Kristen. Lanjutkan Bang Sang Hukum. Baik, terima kasih. Jadi begini, dari narasi yang Anda nyatakan tadi, maaf kalau saya pakai istilah disimpulkan, bahwa Anda mengakui bahwa perintah sunat itu tidak ada tertulis secara tersirat pun tidak, apalagi tersurat. Itu intinya yang saya tangkap dari apa yang Anda katakan. Nah, berkaitan dengan sunat, Alkitab sudah menjelaskan bahwa sunat itu adalah perjanjian kepada keturunan Abraham. Abraham pada saat itu belum beragama. Mohon dulu, ada noise-nya. Abraham pada saat itu belum memiliki agama, tapi dia sudah memiliki ajaran yang disampaikan oleh Nabi Musa. Oleh Nabi Musa, makanya dia dituliskan. Di situ sudah jelas bahwa Tuhan membuat perjanjian antara Abraham dan keturunannya. Kami ini bukan orang keturunannya, tapi ajarannya yang kami terima, seperti yang saya katakan tadi. Kemudian saya mau menanggapi dari pernyataan Anda bahwa kami mencuri kitab dari orang Yahudi. Ini salah besar. Kami tidak mencuri. Dasarnya apa? Anda pasti tahu Yesus itu orang Yahudi. Jadi dari mana dasarnya kami mencuri sementara dia memakai kitab-kitab terdahulu, yaitu kitab yang ada di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama itu dinyatakan nubuatan bahwa dia akan datang. Nah, itu Anda sudah salah besar. Kami tidak mencuri, tapi kami mengikuti ajarannya. Itu yang harus Anda pahami. 12 murid Yesus itu orang Yahudi. Dia tidak mencuri loh. Bagaimana logika berpikirnya orang Yahudi mencuri orang Yahudi? Gak ada logikanya. Anda bawa ke profesor macam manapun, itu nggak logika. Nah, itu dia. Nah, terkait dengan Yesus terkutuk, iya memang betul. Ketika dia disalibkan, memang betul dia menjadi terkutuk. Kenapa? Ada tertulis di dalam Alkitab bahwa semua manusia ini sudah kena kutukan dosa karena Adam melanggar perintah Tuhan. Itu dari terkutuk, dan itu akan terjadi sampai akhir zaman. Ketika manusia sudah terkutuk, logika berpikirnya itu sudah pasti jalannya cuma satu, ke neraka. Tapi di dalam kekristenan, Tuhan kami, karena manusia yang ciptaannya itu, dia mengasihi ciptaannya, maka dia berkarya melalui firman-Nya. Firman-Nya itu menjadi manusia. Firman-Nya itu menjadi manusia untuk menebus manusia dari dosa. Secara logika, manusia itu ciptaannya, berarti Tuhan itu menguasai manusia. Apakah dia bisa memakai orang lain untuk menjadi penebusan manusia dari dosa? Bisa. Masalahnya tidak ada manusia satupun yang tidak berdosa. Itu udah kena kutukan, bahwa semua manusia itu sudah terkutuk dosa.
ketika dia memakai manusia sebagai ciptaannya, itu menunjukkan Tuhan kami itu orang yang laknat. Tetapi melalui firman-Nya dia berkarya. Dia tidak mau menumbuhkan manusia untuk menebus manusia, sehingga dia berkarya melalui firman-Nya yang menjadi manusia yang disebut namanya Yesus, yang kami imani adalah Tuhan kami. Itulah yang menebus kami manusia sebagai dosa. Seandainya tidak ada penyalipan, kami ini orang yang terkutuk. Tapi karena sudah terjadi penyalipan, kami ini bukan orang yang terkutuk, yang mengimani. Dia menyerap semua kutukan yang sudah dia lakukan. Sehingga secara logika berpikir bahwa kami dipastikan, bukan mudah-mudahan, dipastikan masuk ke surga. Catatannya ada. Bukan kedukun aja yang pakai syarat, Tuhan juga mempunyai syarat. Syaratnya ada, yaitu apa? 2 hukum utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu berat, tidak semua orang bisa melakukan. Bahkan orang Kristen sendiri pun tidak mungkin, ini saya pakai, tidak mungkin melakukannya. Mengasihi sesama manusia, mengasihi sesama manusia itu jabarannya panjang. Satu diantaranya, musuh harus dikasihani, bukan dilawan. Itu berat saudaraku. Yang bisa melakukannya itu cuma satu manusia, Yesus. Karena tidak bisa manusia melakukannya, makanya ada karya Tuhan itu di dalam keimanan kami Kristen. Dia mengambil kutuk itu sehingga dia menjadi terkutuk. Saya nggak malu mengatakan, iya memang Tuhan kami itu menjadi terkutuk. Dan kami bersyukur bahwa Tuhan kami itu menjadi, yang namanya manusia Yesus itu, dengan nama Yesus itu menjadi terkutuk. Iya, kutuk yang ada di dalam diri. Cukup, lanjut Bang Zuma. Assalamualaikum. Lanjut Gurunda. Jangan Ya, terlalu banyak waalaikumsalam. ini bukan gereja. Warahmatullahi Mohon izin ya. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guruku, Kang Ustadz Ardiansyah. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Gurunda. Iya. Silakan. Ya, Bahwa kami ini seperti ya. Kepanjangan saudara, poinnya pun melebar entah kemana-mana gitu ya. Nanti jadi babak Anda belur. panjang. Jangan Fokus saja dulu, saudara. Jangan terlalu melebar kemana-mana karena saya kenapa Anda minim, pengetahuan Anda sangat minim sini ya. Jadi gini, mengatakan sabar. ini salah besar. Kami tidak mencuri. Dasarnya apa? Anda pasti tahu Yesus itu orang Yahudi. Jadi dari mana dasarnya kami mencuri sementara dia memakai kitab-kitab terdahulu, yaitu kitab yang ada di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama itu dinyatakan nubuatan bahwa dia akan datang. Nah, itu Anda sudah salah besar. Kami tidak mencuri, tapi kami mengikuti ajarannya. Itu yang harus Anda pahami. 12 murid Yesus itu orang Yahudi. Dia tidak mencuri loh. Bagaimana logika berpikirnya orang Yahudi mencuri orang Yahudi? Gak ada logikanya. Anda bawa ke profesor macam manapun, itu nggak logika. Nah itu dia. Nah terkait dengan Yesus terkutuk, iya memang betul. Ketika dia disalibkan, memang betul dia menjadi terkutuk. Kenapa? Ada tertulis di dalam Alkitab bahwa semua manusia ini sudah kena kutukan dosa karena Adam melanggar perintah Tuhan. Itu dia terkutuk, dan itu akan terjadi sampai akhir zaman. Ketika manusia sudah terkutuk, logika berpikirnya itu sudah pasti jalannya cuma satu, ke neraka. Tapi di dalam kekristenan Tuhan kami, karena manusia yang ciptaannya itu dia mengasihi ciptaannya, maka
Dia berkarya melalui firman-Nya. Firman-Nya itu menjadi manusia. Firman-Nya itu menjadi manusia untuk menebus manusia dari dosa. Secara logika, manusia itu ciptaannya, berarti Tuhan itu menguasai manusia. Apakah dia bisa memakai orang lain untuk menjadi penebusan manusia dari dosa? Bisa. Masalahnya tidak ada manusia satupun yang tidak berdosa. Itu udah kena kutukan, bahwa semua manusia itu sudah terkutuk dosa. Ketika dia memakai manusia sebagai ciptaannya, itu menunjukkan Tuhan kami itu orang yang laknat. Tetapi melalui firman-Nya dia berkarya. Dia tidak mau menumbuhkan manusia untuk menebus manusia, sehingga dia berkarya melalui firman-Nya yang menjadi manusia yang disebut namanya Yesus, yang kami imani adalah Tuhan kami. Itulah yang menebus kami manusia sebagai dosa. Seandainya tidak ada penyalipan, kami ini orang yang terkutuk. Tapi karena sudah terjadi penyalipan, kami ini bukan orang yang terkutuk, yang mengimani. Dia menyerap semua kutukan yang sudah dia lakukan. Sehingga secara logika berpikir bahwa kami dipastikan, bukan mudah-mudahan, dipastikan masuk ke surga. Catatannya ada. Bukan kedukun aja yang pakai syarat, Tuhan juga mempunyai syarat. Syaratnya ada, yaitu apa? Dua hukum utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu berat, tidak semua orang bisa melakukan. Bahkan orang Kristen sendiri pun tidak mungkin, ini saya pakai, tidak mungkin melakukannya. Mengasihi sesama manusia, mengasihi sesama manusia itu jabarannya panjang. Satu diantaranya, musuh harus dikasihani, bukan dilawan. Itu berat, berat saudaraku. Yang bisa melakukannya itu cuma satu, manusia, Yesus. Karena tidak bisa manusia melakukannya, makanya ada karya Tuhan itu di dalam keimanan kami Kristen. Dia mengambil kutuk itu sehingga dia menjadi terkutuk. Saya nggak malu mengatakan, iya memang Tuhan kami itu menjadi terkutuk. Dan kami bersyukur bahwa Tuhan kami itu menjadi, yang namanya manusia Yesus itu dengan nama Yesus itu menjadi terkutuk. Iya, kutuk yang ada di dalam diri. Cukup, lanjut Bang Zuma. Assalamualaikum. Lanjut Gurunda. Jangan terlalu banyak orang. Ini bukan gereja. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guruku, Kang Ustaz Adrian. Lanjut Gurunda. Ya. Bahwa kami ini seperti, ya, kepanjangan saudara, poinnya pun melebar entah kemana-mana gitu ya. Nanti jadi babak Anda belur. panjang. Jangan Fokus saja dulu, saudara. Jangan terlalu melebar kemana-mana karena Anda, saya kenapa Anda minim, pengetahuan Anda sangat minim sini ya. Jadi gini, Anda mengatakan, sabar dulu Bang. tapi jangan jadi Masih panjang ya narasinya ya. Sayangnya ini bukan gereja. terima kasihlah kalau Jangan di-mute kepanjangan. Oke, saya tanggapi yang terakhir aja dulu tadi ya, pembodohan dan kebodohan sang nihil ilmu yang mengatakan di Kristen itu kepastian selamat itu pasti. Tidak ada dalilnya. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu tidak ada dalil jaminan keselamatan kepada Kristen. Ini tak kasih data bahwa di Kristen itu mudah-mudahan 1 Yohanes 3 nomor 2, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Theos, anak-anak dewa, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak, belum pasti bagaimana situasi dan kondisi kita kelak.
Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Kristus, sebab kita akan melihat Kristus dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi Kristus di dalam 1 Yohanes 3 nomor 2 itu bukan Tuhan, tapi manusia. Dalam keadaan yang sebenarnya Yesus itu, Kristus itu adalah makhluk seperti dengan Kristen yang lain. Itu bukan Tuhan. Sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman agar memahami pengajaran penyembah makhluk terkutuk. Ketika dia dengan sombongnya mengatakan di Kristen itu tidak ada mudah-mudahan, tapi kepastian itu kebohongan. Cara iblis menyesatkan itu kayak gitu. Kepada jemaat-jemaat, wah mereka hebat. Tapi kalau kepada apologet Islam Indonesia, mereka hanyalah sampah pemakan daun kering. 1 Yohanes 3 nomor 2, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita ini adalah anak-anak dewa, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Belum pasti, belum jelas. Ya, kalau di dalam terjemahan lama itu belum jelas seperti apa keadaan kita nanti. Itu dalam perjanjian di dalam terjemahan yang sebenarnya. Kata nyata itu ini jauh dari apa yang seharusnya. Kata Panero itu harusnya itu belum jelas atau belum pasti atau belum nampak, ya. Artinya sesuatu yang masih abu-abu. Itu di 1 Yohanes 3 nomor 2. Kemudian banyak hal yang dinarasikan tadi sang nihil ilmu, terkait dengan dia mengakui bahwa mereka menyembah makhluk terkutuk. Dan kebohongan yang paling terdahsyat yang dilakukan kemudian oleh iblis di atas muka bumi ini adalah fitnahannya terhadap Nabi Adam alaihissalam. Mereka memfitnah Nabi Adam secara membabi buta demi untuk menjual Kristus sebagai penebus mereka dengan cara mati dengan jalan kutuk di atas salib. Ini adalah kebohongan. Hadapkan saya, lulusan terbaik dari Kristen, yang mampu menunjukkan kepada saya bahwa Adam alaihissalam itu mewariskan dosa kepada keturunannya. Indahnya Islam, karena Nabi Adam dan keturunannya itu adalah makhluk yang dimuliakan. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri. Dan sungguh aku Allah telah memuliakan anak cucu Adam. Jadi bedanya dengan ajaran yang suka kepada kutuk, mengutuk semua, ya, yang seharusnya tidak dikutuk, yang dikutuk malah dimuliakan. Contoh, di dalam Al-Quran, wa innaka rajim, yang dikutuk itu adalah iblis, tapi di mereka yang dikutuk itu Tuhan. Di dalam Al-Quran, Nabi Adam dan keturunannya dimuliakan. Di dalam Kristen, Nabi Adam itu dikutuk. Di dalam Al-Quran yang dikutuk itu adalah iblis. Sekali lagi, di dalam Kristen yang dikutuk itu adalah sembahan mereka. Jauh, sangat jauh dari ajaran Islam, ajaran Kristen ini. Kedudukan sang terkutuk di Islam itu iblis, kedudukan sang terkutuk di Kristen itu adalah Tuhan mereka. Jauh sekali. Jadi mereka ini adalah penyembah makhluk terkutuk, sedangkan kita adalah penyembah hakikat yang maha suci. Saya kira begitu dari saya, ya. Terakhir, terkait dengan dia mengaku bahwa orang Kristen tidak mencuri tapi merampok. Kenapa? Tadi ucapannya saudara kita itu sang nihil ilmu, dia mengatakan bahwa kami tidak mencuri perjanjian lama karena Yesus itu adalah orang Yahudi. Ini trik penyembah makhluk terkutuk, triknya begitu. Yesus memang orang Yahudi, siapa bilang dia orang Makassar? Yang orang Makassar itu Bang Suma. Yesus orang Yahudi.
Yesus itu orang Yehuda, dia keturunan Daud, dia keturunan Harun, dia orang Yahudi. Pantas kalau beliau menggunakan kitab Tanak. Lah orang dia orang Yahudi kok. Lah ente yang kumaksud itu Kristen. Apa hubungannya? Kitabnya Yahudi kok ada di kalian? Karena Yesus orang Yahudi. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya untuk bangsa lain. Kalau Kristus iya, Kristus mengajarkan agar pergi ke seluruh bangsa, jadikan dirinya sebagai sembahan, jadikan semua bangsa menjadi pengikutnya sebagai muridnya. Itu Kristus, Kristus yang mati terkutuk di atas salib, sembahan saudara kita Kristen. Seperti itu ya. Jadi kalau dikatakan kami Kristen tidak mencuri, ya pikir aja sendiri. Kalau ente tidak mencuri, apa hak anda menggunakan kitabnya Yahudi? Ini yang membuat kemarin Pak Bom dia beol dan beolnya keluar itu tulang rusuknya meleleh keluar. Sampai sekarang masih sakit dia. Karena memang tidak ada legalitas, tidak ada validasi dari kaum Yahudi terhadap Kristen tentang penggunaan kitab mereka ini. Nggak ada. Tidak ada. Ulangan 33 nomor 4. Hukum yang datang kepada Nabi Musa hanya untuk Bani Israel. Mazmur 147, data nomor 19, nomor 20. Hukum yang datang kepada Yakub dan aturan-aturan yang datang kepada Israel tidak diberikan kepada bangsa di luar Yahudi. Kristen ini dari mana? Nggak ada cerita, jangan cerita. Jadi saudara sang nihil hukum dan tidak ngerti hukum dan tidak ngerti kebenaran, tolong belajar lagi ya. Belajar 600 tahun baru naik ke Komal Islam untuk berdiskusi. Demikian teman-teman. Silakan. Mohon izin Guru Datuk. Ya Bang Silakan. Aldi dan Bang Ferdi, selamat siang. Bang Aldi, Bang Ferdi dari Muslim atau dari Kristen? Kalau Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aldi monitor. Bang Ferdi. Bang Aldi. Bang Ferdi. Saya hitung 1 sampai 1000 ya. 1, 900, 1000. Lagi ya. Nah ini minta naik, bisa mute tapi nggak bisa di ini. Ya buat sobat-sobat ikhwan filah, bantu kencengin tab-tabnya ya, kencengin tab-tabnya. Dan ini 2 slot, jadi buat teman-teman ikhwan filah ditahan dulu ya. Untuk yang muslim, biar teman-teman Karisteng ini kita urut dulu urat sarafnya ya, biar lurus ya. Jadi silakan buat teman-teman Kristen yang ingin berdiskusi dengan Gurunda Bang Zuma. Pasien berikutnya. Mana dia? Satu lagi. Masya Allah. Ya, momot yang dibawa sambil bantu, barangkali ada noten-noten yang dibawa yang bisa diajak diskusi. Bang Juma, salam kenal. Jarak-jarak dari Aceh. Salam kenal saudaraku raja-raja. Bukan 2 raja-raja ini kan? Bukan. Oh, bukan. Kirain 2 raja-raja ini. Oke. Kalau dekat saya Pak Zuma ada ikat itu. Mohon di fallback Ustaz. Saya baru satu. Ya, silakan, Masya Allah. Ya, mohon izin, selamat siang atau assalamualaikum. Tapi kalau nama muslim ya, Abang Alfat, selamat siang atau assalamualaikum Abang. Selamat siang. Ya, siang Bang. Muslim atau Kristen Abang? Muslim, alhamdulillah. Oh Alhamdulillah. Iya, iya. Alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan Abang? Ini saya mau nanya ya. Orang Kristen kan Tuhannya terkutuk. Ya. Orang Kristen mau ya menuhankan Tuhan yang terkutuk. Padahal kan dalam Islam yang terkutuk itu kan iblis atau setan, syaitan. Bisa ya? Iya. Auzubillahi minasyaitonirrajim itu kan artinya semua itu terhindar dari godaan syaitan yang terkutuk gitu. Iya, betul. Benar. Mereka Tuhan yang terkutuk. Iya, itu kan sangat mengerikan ya. Ngeri lah.
mereka menyamakan manusia itu dengan syaiton atau iblis. Udah gitu aja. Ya, satu ayat untuk saudaraku Al-Fat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nida. Summun bukmun umyum fahum la ya'qilun. Dan perumpamaan bagi penyeru, para dai, para ustadz, para apologet Islam kepada orang kafir adalah seperti penggembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengar selain hanya mendengarkan panggilan, teriakan dan suara. Mereka hanya mendengarkan suara, tapi mereka tidak mengerti makna dari suara tersebut. Sama seperti kera, sama seperti monyet. Ketika dipanggil, hei monyet, kenapalah kau tidak pernah pakai baju? Dia menengok ke kita sambil garuk kepala, mendengar suara, tapi dia tidak ngerti uraian kalimat yang kita sampaikan kepadanya. Ini digambarkan oleh Al-Quran sesuai dengan pertanyaan saudara Alfan. Kenapa ya mereka tahu kalau yang digantung itu terkutuk, tapi masih aja disembah? Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nida. Summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Mereka tuli, mereka bisu, mereka buta, maka mereka tidak mengerti. Itu Al-Quran. Al-Quran tidak pernah keliru, tidak pernah meleset ketika menceritakan tabiat, tipikal, ciri-ciri, karakter, sifat, tabiat orang-orang kafir. Al-Quran tidak pernah keliru itu, karena Al-Quran berasal dari pencipta langit dan bumi yang maha tahu. Pencipta tahu bahwa mereka ini karakternya seperti binatang yang diteriaki oleh gembala. Tidak pernah kita panggil kemudian, kambing. Kambingnya menjawab, iya paman. Nggak ada itu, nggak ada. Tapi yang satu ini, mereka sudah didengarkan, kemudian diperdengarkan dalil Quran, dalil dalam kitab mereka. Bahkan setiap harinya mereka tenteng. Apakah mereka paham? Tidak. Diceritakan Tuhan itu maha suci. Iya memang. Tuhan itu satu, emang katanya. Siapa Tuhan yang satu itu? Mulai lidahnya bercabang 3. Siapa Tuhanmu yang satu itu? Sebutkan namanya. Gimana ceritanya menyebut satu nama sekaligus untuk 3 pribadi terhadap Tuhan? Gimana ceritanya? Satu nama merujuk kepada 3 pribadi. Ya nggak bisa, kecuali buah-buahan. Buah-buahan bisa disebut 6 nama buah-buahan sekaligus. Coba sebutkan nama 6 buah-buahan sekaligus dalam satu kata. 1, 2, 3. Rujak. Iya kan? Satu kata langsung sekaligus 6 nama buah di dalamnya. Rujak. Nah kalau ini, coba sebutkan satu nama sekaligus 3 nama Tuhanmu masuk di dalam. Kucuk. Inilah yang diterangkan oleh Al-Quran. Wa masalul ladzina kafaru. Semisal orang-orang kafir itu seperti umat Islam ini penggembala yang meneriaki hewan yang tidak mendengarkan selain panggilan dan teriakan saja. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, hanya pelangak-pelongo. Maksudnya apa? Hei, Yesus mengaku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apa? Kamu dari mana? Aku dari Makassar. Hubunganmu dengan Bani Israel apa? Itulah. Inilah yang digambarkan Quran tuh. Al-Quran tidak pernah keliru. Makanya ketika Al-Quran mengatakan yang terkutuk itu adalah iblis, mereka bangga. Kami memang Tuhan kami datang ke bumi ini untuk menjadi kutuk demi dosa-dosa kami. Alamak. Nah ini yang Al-Quran katakan dalam surah Asy-Syura kepada umat Islam, maukah kamu aku tunjukkan kepada siapa iblis itu turun? Hal unabbiukum ala man tanazzalus syayatin tanassalu ala kulli afakin azim yulkuna sam'u
wa aktsaruhum kazibun. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa iblis itu turun? Iblis itu turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Mereka menyampaikan hasil pendengaran mereka, sedangkan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Silakan kalau ada penyembah makhluk terkutuk dinaikkan. Ya, mohon izin Gurunda. Bang Alfat, mohon izin ya saya turunkan ya. Mohon maaf ya tanpa mengurangi rasa hormat ya. Selamat siang Bang Wandi. Bang Wandi dari Muslim atau dari Kristen Bang Wandi? Assalamualaikum, saya dari Muslim. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong buat Muslim ditahan dulu ya, biar dua slot ini buat teman-teman Kristen ya. Baik, Biar ada diskusinya ya. Atau ada yang mau disampaikan? Salam dulu, kenal Bang? Bang. Salam kenal Bang Jumba. Iya. Iya Bang. Sedikit saya mohon izin untuk menyampaikan Bang Jumba. Silakan. Saya terakhir ini suka scroll dan menemui satu forum yang membahas tentang perdebatan agama, lintas agama. Jujur saya adalah Muslim, tapi istilahnya pemahaman saya tentang Muslim itu ya sedikit dan cuma ya, gitu ya. Iya. Jadi setelah saya melihat dan saya ketemu dengan room tersebut yang membahas tentang lintas agama, justru yang masuk adalah orang-orang yang seperti saya, dan akhirnya setelah perdebatan tersebut kita jadi terbantaikan gitu Bang Yuma, gitu kan. Dan yang saya takutkan akhirnya setelah mereka bertanya dan apa yang kita tidak bisa menjawab dengan apa yang mereka inginkan, akhirnya kita terbawa sama mereka Bang Juma. Nah di sini istilahnya saya memohon bantuan gitu kan, istilahnya jangan sampai dengan perdebatan tersebut kita tidak bisa tidak bisa meladeni mereka, akhirnya ya kita terbawa. Itu aja sih Bang Bima. Iya, baik. Jadi kepada saudara-saudara Muslim, anak-anakku sekalian, adik-adik, om-om, tante-tante, paman, opung, tulang, lai, ito, semuanya, daeng, andi, puang, keraing, percayakan kepada apologet Islam Indonesia untuk menghadapi polemikus penyembah makhluk yang menurut mereka digantung terkutuk di atas salib. Tidak usah terjun ke lapangan untuk perang kalau senjata belum. Saya sadar Islam itu girohnya luar biasa. Islam ketika agamanya tersentuh, mereka mati pun rela. Tetapi mati konyol itu juga tidak bagus. Yang namanya berjuang, yang namanya jihad, kudu perlu perhitungan. Bukan hanya berdasar giroh saja. Itu namanya mati konyol. Ada perang, yes, lari aja masuk ke dalam. Oh pokoknya lari, ada ikut di dalam bikin kacau, medan tempur. Islam itu tidak begitu, harus mempersenjatai diri dengan ilmu. Makanya kaidah dalam Islam itu, tuntutlah ilmu mulai dari ayunan, mulai dari taman kanak-kanak sampai taman makam pahlawan. Itu di Islam. Jadi kalau kita belum ada ilmu masuk ke sana, jangankan kita manusia biasa, makhluk pertama yang bernama Adam alaihi salam dari sisi manusia itu diobrak-abrik pertahanannya oleh iblis. Apatah lagi sekelas kita ini yang tidak pernah belajar Bible. Seorang ustadz paham bahasa Arab, hafal 30 juz, ngerti nahwu sorab, tapi tidak mengerti tentang senjata-senjata kaum kafir, percuma berdebat dengan mereka, percuma. Karena mereka bukan mau mendengarkan nasihat, mereka ingin membantah kebenaran. Maka sehebat apapun para ulama, para ustadz, para kiai, para dai, para mubalik menyampaikan kemudian narasi-narasi Quran, kalimat-kalimat langit, percuma. Maka yang bisa menghalau mereka
yang bisa menghantam mereka, yang bisa memindahkan jantungnya ke kiri ke kanan, ginjalnya pindah ke tumit, itu hanya para apologet Islam yang belajar siang dan malam mengkaitkan kemudian dengan pemahaman antara akal, pewahyuan dan juga buku yang mereka anggap sebagai firman Tuhan, baru bisa. Kalau cuman modal semangat, oh nggak bisa. Nabi Adam kurang apa? Di surga loh dia, di Taman Eden beliau bersama dengan istrinya, intim dengan Allah, berbicara dengan Allah. Allah menyatakan diri kepadanya, pertahanannya sangat kuat. Apa yang terjadi? Iblisnya enggak seberapa pengaruhnya, jatuh. Untung saja Allah itu maha penyayang, sampai Nabi Adam alaihissalam diberkati bersama dengan keturunannya, dimuliakan beliau. Nah, di zaman sekarang, cara, trik, metode, karakter mereka, tabiat mereka, dan juga pemahaman-pemahaman karakteristik yang mereka pahami berdasarkan dengan contoh yang diteladani mereka dari Paulus, melahirkan mereka menjadi penyiar, pemberita kabar yang sangat luar biasa. Taruhlah Edis, contohlah itu Edis. Tak bisa kita kemudian melumpuhkan dia dengan ilmu pengetahuan, tak bisa. Kenapa? Karena mereka, si Edis ini tidak menggunakan akal di dalam menelaah. Mereka hanya framing, dia hanya framing, mencari kata yang dibolak-balikkan. Itu aja, kata-kata yang dia pahami berdasarkan dengan tafsir kata. Sedangkan ayat suci Al-Quran tidak bisa ditafsirkan hanya dengan satu kata, harus ditafsirkan dengan satu ayat. Sementara dia hanya kata, satu kata seperti Rabb, Nabi Muhammad itu juga adalah Rabb, Nabi Muhammad juga itu adalah Tuhan. Nah itu, yang kayak gitu-gitu. Ini yang mau dihadapi oleh saudara-saudara yang tidak mempersenjatai diri mereka dengan Bible. Nggak bisa. Karena musuh terberat mereka itu adalah Bible. Coba, seakurat mana kemudian Bang Suma menguraikan ayat suci Al-Quran kepada mereka? Mereka terima? Mereka merasa terpukul? Enggak. Contoh seperti ayat yang saya bacakan tadi, wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nida summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Seperumpamaan kemudian bagi penyeru orang kafir adalah seperti gembala yang meneriaki binatang dan mereka kemudian tidak mendengar, hanya suara saja. Sakit enggak mereka mendengarkan ayat ini? Enggak sakit. Nah, sementara para ustadz, para ulama hanya punya senjata ini. Sedangkan yang mau dihadapi ini adalah saudara-saudaranya iblis. Tapi kalau saya menggunakan Matius 15, nomor 24, nomor 25, nomor 26, pincang langsung, timpang, giginya terlempar, kemudian gondok langsung. Bahwa di luar Yahudi yang ngaku-ngaku percaya kepada Yesus, Yesus hanya menganggapnya sebagai guguk. Sakit nggak mereka? Oh sakit. Langsung panoan giginya, bisulan giginya langsung. Maka saya katakan musuh terberat mereka itu Bible. Nah jadi kalau saudara naik ke tempat mereka, pemahaman tentang Bible itu masih minim, oh Anda dirujak sama mereka. Anda dirujak karena mereka adalah dicipta dalam satu keadaan